kita melihat banyak limbah sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mungkin cuma untuk kayu bakar, buat buang di sungai atau apalah. Nah, dari situ kita pengen bisa buat apa sih sabut kelapa itu. Kita pelajari, kita baca-baca, oh ternyata manfaat sabut kelapa itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Dwi Kurniawan. Alamat saya berada di Dusun Batikan, Pabelan, Mungkit, Magelang. Saya di sini punya usaha yaitu pengolahan kokopit dan koko fiber, yaitu untuk kokopit sendiri untuk media tanam dan koko fiber bisa untuk kerajinan dan lain-lain. Untuk awal mulanya itu mungkin kita mulai usaha ini pada tahun 2020 sampai 2021, itu awal mula kita riset dan lain-lain. Kita melihat banyak limbah sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mungkin cuma untuk kayu bakar, buat buang di sungai atau apalah. Nah gitu, kita dari situ kita pengen bisa buat apa sih sabut kelapa itu. Nah dari situ kita pelajari, kita baca-baca, oh ternyata manfaat sabut kelapa itu banyak. Dari mulai untuk media tanam, untuk kerajinan, untuk tali, dan lain-lain. Setelah kita tahu manfaatnya, kita coba dulu untuk merancang alatnya. Kebetulan karena kita punya bengkel las dan bubut, nah jadi untuk alat-alat kita rancang sendiri, kita buat. Nah dari situ target kita itu adalah untuk menjual mesin. Tapi setelah berjalan waktu kok ternyata prospek dari usaha sabut kelapa ini lumayan. Nah dari situ kita coba kembangkan lagi. Kita sudah uji coba sekitar kurang lebih itu 5 mesin. Mungkin yang pertama adalah ini, kita membuat koko kristal atau yang mungkin bisa buat sapu dan lain-lain. Nah, untuk koko kristal sendiri itu hasil fibernya bagus, dia lurus. Nah, itu bisa untuk sapu dan lain-lain. Tapi untuk kapasitas produksinya itu masih susah dikejar, karena mungkin sehari cuma bisa dapat 5 kilo sampai 6 kilo. Nah dari situ kita, oh ternyata barangnya bagus tapi kita nggak bisa ngejar potensinya. Dari situ kita coba untuk mengembangkan lagi ke mesin yang lebih besar kapasitas produksinya ya. Kapasitas produksi dalam sehari itu kurang lebih bisa menghasilkan 50 karung kokopit seperti ini ya. Ternyata permintaan pasar untuk fiber yang Bristol itu masih kurang. Jadi untuk lingkungan kita ya, mungkin kalau di luar daerah itu masih banyak, masih prospek, tapi untuk di lingkungan daerah kita itu masih sedikit. Nah mungkin dari situ kita coba lagi cari pasar yang kira-kira untuk olahan sabut kelapa itu yang dicari oleh konsumen itu apa aja gitu. Nah dari situ kita dapat yaitu kokopit tadi untuk media tanam. Jadi untuk kokopit sendiri itu dia memiliki banyak nilai tambah. Karena apa? Untuk kelebihan sendiri kokopit itu dia yang pertama 6 kali lebih besar menyerap air. Nah ya, jadi kapasitas serap airnya itu 6 kali lebih bagus daripada tanah. Kemudian dia pH-nya netral. Yang ketiga, dia itu juga anti jamur, sehingga tanaman itu tidak mengurangi resiko terkena jamur. Itu terbelakang ya, mungkin dari keluarga. Untuk keluarga saya itu sebenarnya awalnya dulu itu kita produksi mesin industri mas ya. Jadi kita buat mesin dari mesin pres kertas, gilingan batu, geraji batu, dan banyak lain-lain. Tapi setelah kan kita beberapa kali pindah lokasi ya mas, yang dulu di sebelumnya rumah sakit N21, kemudian kita pindah ke samping jalan raya itu di sebelah Waris Motor. Nah di situ pesanan mesin itu mulai kurang, tapi yang masuk adalah truk-truk, tronton, dan alat berat gitu loh mas. Nah dari situ beralihlah jadi bengkel truk atau bengkel dam lah kasarannya. Nah
Setelah itu kenapa kaitannya dari bengkel kok sampai sepet kan gitu, nggak masuk jauh gitu Mas. Nah dari situ kita itu dulu pernah terdampak COVID lah. Jadi untuk kan kita jasa tau Mas, sepi sampai 1 bulan sampai 2 bulan itu lama. Nah kemudian dari situ saya ngobrol sama bapak saya. Nah ya kira-kira ono usahanya pura yang bisa buat bantu-bantu kasarannya kan seperti itu. Nah dari situlah kita coba-coba baca-baca lah, ketemunya itu sabut kelapa itu. Nah kemudian dari situ kita rancang mesin, kemudian kita kumpulin sabut kelapa itu. Yang pertamanya itu cuma pakai angkong, itu yang punya tetangga-tangga tak ambil. Nah sekarang bisa pakai mobil. Ini kurang lebih untuk proses produksinya itu sudah memproduksi kurang lebih 3.000 karung. Nah, awal mula pemasaran itu sebenarnya agak lama Mas, sampai orang bisa kenal di sini jual itu agak lama. Awalnya kita coba pasarkan melalui media sosial, WA, status gitu dan lain-lain. Nah, tapi itu kurang lebih berjalan 1 tahun itu masih sepi Mas. Kita sempat nandu kurang lebih hampir 1.000 karung itu di rumah sampai penuh. Nah itu belum ada pesanan. Dari situ sempat pernah down, wah ini kira-kira laku nggak. Kebetulan saya sama kakak saya, jadi kakak saya bagian marketing. Jadi kakak saya yang memasarkan melalui media sosial, terus Shopee dan lain-lain. Nah dari situ banyak konsumen yang sudah tahu kalau di sini itu ada. Kan dulu SMP kan ya kayak anak-anak sekarang lah, senengnya protoli motor, bannya kecil-kecil, jadi protoli kabeh trondol lah seperti itu. Nah kemudian saya itu apa ya, kasaran itu diloke kali bapak nek mek protoli pit itu gampang nek iso gawe ya seperti itu. Nah dari situ kebetulan saya dulu sering ikut bapak saya ke besi tua. Nah, dari situ kebetulan ada mesin. Nah kemudian tanpa sepengetahuan saya, bapak saya belikan itu kurang lebih itu mesin saya gunakan itu Mitsubishi Minicab 550 cc. Nah itu saya dibelikan harga cuma 500.000. Nah terus bapak saya bilang nyoba nih iso gawe gitu. Jadi dari situ saya juga minat kan. Mungkin awalnya buat latihan saya, buat ngelas, buat bubut dan lain-lain, sama pelajari gimana cara kerjanya mesin itu yang semi otomatis ya seperti itu. Ya ada kalanya kita harus menuruti hobi atau melakukan hobi. Nah, tapi kalau hobi itu saya belum bisa menemukan kalau itu bisa membantu untuk apa ya, kasarannya finansial keluarga kan belum bisa. Nah dari situ saya coba cari usaha yang apa ya, yang modalnya sedikit terus itu hasilnya lumayan. Soalnya gini Mas, untuk cari apa ya, untuk buat usaha itu lumayan sulit ya Mas sekarang, karena banyaknya persaingan dan lain-lain. Nah dari situ saya ingin cari usaha yang itu tidak diminati oleh orang. Contohnya Mas, kalau Mas dikasih sabut kelapa 1 gram taruh depan rumah itu marah-marah nggak Mas? Nah seperti itu kan. Nah jadi dari situ yang dipikir orang itu sampah, pengen saya olah gitu. Jadi saya pengen mengolah limbah. Nah dari situ kan mesti harga materialnya murah. Nah mungkin yang jadi kendala untuk banyak orang itu soal modal mesin, karena mungkin untuk mesin yang saya buat itu mungkin kalau beli itu kisaran harga 20–25 juta. Nah itu kita pada awalnya kita nggak punya modal, kita modal seadanya. Nah dari situ ya udah kita cuma punya modal alat, terus bahan ya pakai seadanya. Nah, kita coba rakit, terus kita uji coba terus. Akhirnya ketemu cara kerjanya yang harus disikapi itu seperti ini. Karena sepet itu kalau dilihat itu cuma apa ya, cuma empuk, tapi kalau sudah diproses lagi untuk menghasilkan kualitas yang kita inginkan itu lumayan sulit. Mungkin contoh seperti ini yang paling gampang. Nah sabut kelapa ini kalau masih satu gini belum ada manfaatnya ya, sudah ada tapi masih kurang lah. Nah awal mulanya kita cek dulu, sebelum kita mulai lah kita teliti dulu dalam sabut kelapa itu ada apa aja kan. Ternyata dalam sabut kelapa itu ada 3 bagian, yaitu kulit, terus kokopit, dan koko fiber. Nah
Kokopit itu adalah hasil gilingan yang seperti ini, Mas. Jadi ini yang serabuk lembutnya. Fungsinya itu untuk media tanam. Jadi ini media ya, bukan kompos. Jadi media itu cuma pengganti tanah atau tempat apa yang menanam pohonnya. Nah, tapi dia belum punya nutrisi seperti yata hara dan lain-lain untuk tanaman, sehingga masih perlu tambahan untuk kompos dan pupuk lain-lain. Istimewanya kokopit sendiri itu dia bisa menyerap air 6 kali lebih baik dari tanah. Terus pH-nya itu dia netral sehingga sangat cocok untuk tanaman. Kemudian dia juga anti jamur. Nah, terus dia juga punya kandungan KCl, yaitu untuk penggembur tanah. Mungkin kalau teman-teman yang di rumah punya tanaman yang di pot itu, yang pakai tanah biasa, mungkin lama-kelamaan dia akan walaupun sering disiram, dia itu akan keras, tanahnya yang bawah itu keras, ya kan. Tapi kalau menggunakan kokopit itu dia pasti gembur terus, karena dia sifatnya itu menyerap air. Ketika dikasih air, dia akan menjadi gembur seperti itu. Untuk fibernya sendiri itu macam-macam ya, Mas. Yang sering kita lihat itu untuk keset, untuk sapu seperti ini. Nah, tapi di luar itu sebenarnya manfaat koko fiber masih banyak, Mas. Tapi pengguna di daerah kita itu masih kurang ya. Jadi ya mungkin baru buat tali dan lain-lain. Mungkin kedepannya kita olah lagi fiber itu, mungkin bisa buat bahan bangunan, bisa buat pertanian. Mungkin yang pertanian contohnya buat pengganti mulsa seperti itu. Mungkin yang tanaman di pot, terus pas disiram itu cipratan airnya kena tembok, kena apa, dan nah mungkin bisa ditutupi menggunakan fiber ini. Kita gunakan itu sapet yang sepet ya, atau sabut kelapa itu harus yang sudah kita fermentasi atau kita diamkan itu kurang lebih 6 bulan, itu minimal 6 bulan. Jadi mungkin warnanya udah apa ya, ini masih kurang ini. Jadi harus benar-benar apa ya, teksturnya itu lunak. Karena apa? Petani sendiri itu dia jika kita menggunakan sabut kelapa baru, petani itu kalau ingin menggunakan masih harus melalui beberapa proses yang itu lumayan memakan waktu. Nah, jadi untuk proses produksinya itu seperti yang sudah kita diamkan itu kita masukkan ke mesin penggiling. Jadi habis masuk mesin penggiling, nanti otomatis akan bisa sendiri antara kokopit dan koko fiber. Nah, setelah digiling itu yang kokopit kita lakukan proses pengayaan. Nah, setelah pengayaan itu baru kita packing dan siap untuk dijual. Dalam sehari kita bisa menghasilkan kurang lebih 50 karung, tapi kan itu dalam 1 bulan kan kita nggak giling terus, karena ada beberapa hari yang harus kita itu menyiapkan tempat untuk membersihkan fiber, mengemas fiber, terus kita harus kirim juga. Nah, jadi kurang lebih mungkin dalam 1 bulan itu kita bisa produksi kurang lebih 600 sampai 700 karung. Satu karungnya itu harganya 10.000. Mungkin dalam 1 bulan ya kurang lebih 7 sampai 6 jutaan. Yang pernah pesan ke kita yaitu pertama itu Malang itu pesan ke tempat kita kurang lebih 500 karung itu untuk menanam kentang dan sayuran lain. Nah, kemudian kita pernah kirim ke Jakarta. Jakarta itu kita mah kirim sama mesinnya, jadi mereka pesan mesin buat tali, buat kristal dan lain-lain. Terus kita pernah kirim ke Bali, kemudian luar Jawa beberapa juga pernah, tapi kita kerjasama sama beberapa mitra ya, Mas. Terus juga dari beberapa toko pertanian kita juga memberi stok. Lalu untuk yang daerah sekitar sini mungkin dari daerah Ngeluar, terus Kaliurang, Pakem, Kopeng, terus Sawangan dan sekitar-sekitar sini aja, Mas. Pemasaran itu masih luas, Mas, kalau sabut kelapa. Jadi kalau kita bisa produksi semakin banyak itu konsumen juga masih luas. Mungkin yang banyak kan ngejar ekspor ya, Mas, karena ekspor itu mesti permintaannya banyak dan ya pastilah seperti itu. Tapi dari awal kita belum sampai ke sana, kita masih coba untuk pasar-pasar lokal aja, dan ternyata untuk lokal saja itu kita masih kewalahan, Mas, karena stok mesti habis terus. Nah, untuk prospek kedepannya itu luar biasa kalau
kokopit ini. Mungkin kalau teman-teman kesusahan mencari kokopit bisa berkunjung ke tempat kita. Kita ready stock untuk kokopit ya. Untuk satu karung ini kurang lebih harganya 10.000. Mungkin fiber juga ready dan beberapa produk lainnya. Saya hubungin nomor di bawah ini ya. Teman-teman yang mungkin pengen mengolah sabut kelapa, kebetulan kita juga tidak hanya mengolah tapi kita juga produksi mesin. Nanti bisa hubungi kita buat konsultasi mungkin atau pemesanan dan lain-lain. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Lalu jangan lupa subscribe video Jejak Rezeki. Mantap.